dia didatangi satu sosok yang pakai kebaya lengkap, pakai sanggul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini di cerita horor, tentunya di Sekar. Lengser wengi sliramu dumake. Oke teman-teman, masih bersama Sekar Kandel di sini. Tentunya kami berharap dukungan juga saran dan kritik buat kami, sehingga kami bisa memperbaiki dan memperbaiki lagi, sehingga bisa menampilkan sesuatu yang istimewa buat teman-teman semuanya dan bisa menjadi hiburan tersendiri buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa, yang lebih penting lagi adalah subscribe-nya. Terima kasih sebelumnya. Dan inilah cerita horor Sekar. Cerita ini terjadi pada tahun 2008 dan diceritakan oleh seseorang, yaitu yang bernama Mbak Ratna. Dan kebetulan Mbak Ratna itu seorang janda beranak dua, tapi ya maaf, anak yang pertama meninggal karena kecelakaan, sehingga Mbak Ratna cuma punya satu anak sekarang. Dan kejadian ini di Desa Sabikerep, masih di wilayah Joso juga. Tentunya Mbak Ratna di sini sebagai tulang punggung keluarga, gitu. Karena memang di rumah dia tinggal sama bapaknya aja, sama anaknya satu, karena ibunya juga sudah almarhum. Dan kebetulan Mbak Ratna ini bekerja di salah satu pabrik sepatu yang ada di Desa Joso saat itu. Seperti biasa, karena Mbak Ratna itu sebagai tulang punggung, dan Mbak Ratna ini terkenal gigih sekali dalam kerja, karena dia sebagai tulang punggung keluarga menghidupi bapaknya yang sudah tua, yang tidak bisa bekerja, juga anaknya yang butuh biaya sekolah juga, sehingga Mbak Ratna menyemangati dirinya untuk bekerja lebih keras lagi untuk menghidupi keluarganya, seperti itu. Dan seperti biasa Mbak Ratna rutinitas sehari-hari yaitu kerja di pabrik sepatu tersebut, ya kadang shift malam, shift pagi, shift siang dan sebagainya. Shift-shiftan kan biasanya kalau misalkan kerja di pabrik seperti itu. Seperti biasa berangkat pulang dan ngerawat bapaknya yang sudah tua, juga ngerawat anaknya juga yang masih sekolah SMP pada saat itu, anaknya yang masih ada itu. Nah, suatu saat di pabrik itu ada lowongan pekerjaan, yaitu security. Dan pada saat itu tuh masuklah beberapa security daftar tuh Pak, yang diterima ada 2 orang aja saat itu. Nah, dan pada suatu saat Mbak Ratna berangkat kerja, mungkin kesibukan di rumah ya, ngerawat bapaknya juga yang masih udah tua, juga anaknya mungkin mau berangkat sekolah. Saat itu shiftnya pagi. Terlambatlah Mbak Ratna itu masuk pabrik tersebut. Dan biasanya kalau misalkan terlambat masuk pabrik, biasanya itu ditahan dulu di pos security. Nah, pada saat itu security yang bertugas itu adalah pos security baru yang kapan hari dibuka lowongan pekerjaan itu. Ditahan di situ Mbak Ratna karena memang terlambat masuk kerjanya. Nah, di saat ditahan di pos security tersebut, Mbak Ratna terjadilah percakapan antara Mbak Ratna juga security tersebut ya. Ya biasa tanya rumahnya mana dan lain sebagainya, kenapa kok terlambat dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau misalkan pabrik itu kalau misalkan alasannya tepat, dia bisa langsung lanjutin pekerjaannya, jadi masuk dan kerja. Tapi kalau misalkan nggak tepat alasannya, terkesan dibuat-buat, biasanya suruh pulang langsung gitu, jadi nggak boleh kerja lagi dan dipotong gaji seperti itu. Nah, pada saat itu terjadilah percakapan antara Mbak Ratna juga security tersebut. Seperti biasalah percakapannya seperti itu. Nah,
Ternyata pada saat itu Mbak Rana alasannya itu tepat, sehingga Mbak Rana bisa masuk lagi untuk melanjutkan pekerjaannya di pabrik tersebut. Dan setelah itu pulang seperti biasa Mbak Ratna ya. Berhubung tadi sudah terjadi percakapan sama security, saat lewat pos security Mbak Ratna juga saling menyapa gitu ya. Ya seperti apalah menyapanya mereka, pokoknya saling menyapa seperti itu. Kemudian keesokan harinya ya seperti biasa, saling menyapa, saling apa dan sebagainya. Nah pada suatu saat, setelah banyak percakapan yang timbul atau saling menyapa yang timbul benih-benih perasaan cinta di kedua belah pihak, yaitu kedua insan tersebut. Tapi nggak tahu cintanya versinya securities itu seperti apa, cintanya Mbak Ratna seperti apa, kita belum tahu. Nah, seiring berjalannya waktu, pada saat itu janjian libur bareng seperti itu dan keluar bareng, entah itu makan, entah itu jalan-jalan, entah apa. Nah, dengan intensitas seperti itu, benih-benih cinta itu yang sebelumnya itu cuman kecil, lama-lama menjadi besar dan besar. Dan pada saat itu, security pun juga berani mengungkapkan bahwa dia suka sama Mbak Ratna. Tapi pada saat itu Mbak Ratna juga nggak terlalu menanggapin, dalam artian karena Mbak Ratna sendiri merasa pada saat itu umurnya sudah 39 tahun. Nah sementara security itu baru 28 tahun. Bedanya jauh banget. Nah karena hal tersebut Mbak Ratna itu kurang percaya diri istilahnya, minder lah. Karena kebetulan juga security itu punya paras yang tampan, yang ganteng lah istilahnya seperti itu. Dan Mbak Ratna sebenarnya tidak bisa membohongi hati kecilnya sendiri, karena dia memang suka banget sama security, karena memang nggak tahu lah kriterianya Mbak Ratna seperti apa, mungkin cocok dengan kriterianya Mbak Ratna seperti itu. Nah suatu saat lagi dengan intensitas ketemu seperti itu, nonton, jalan dan lain sebagainya, makan bareng, suatu saat security itu mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan keinginannya untuk pengen nikah sama Mbak Ratna. Wow, gentle banget ya. Tanpa memperdulikan umur. Padahal security juga tahu kalau Mbak Ratna itu seorang janda, punya satu anak dan umurnya sudah 39 tahun. Tentunya lebih tua sekali daripada security tersebut. Tapi security berani mengungkapkan pengen nikah sama Mbak Ratna. Nah saat itu Mbak Ratna bilang, setelah pulang kerja, Mbak Ratna bilang sama orang tuanya kalau mau ada yang mau nikahin dia. Bapaknya juga nggak langsung menjawab, karena memang pernikahan pertama Mbak Ratna sudah gagal karena mungkin sesuatu hal gitu ya. Mbak Ratna lebih intens lagi untuk lebih hati-hati lagi untuk memilih satu pasangan lagi agar tidak terjadi gagal yang kedua kali seperti itu. Nah di lain hari Mbak Ratna curhat sama temennya. Nah temennya itu kebetulan satu kampung sama security itu. Nah temennya Mbak Ratna yang dicurhatin tadi bilang sama Mbak Ratna kalau security tersebut sebenarnya perangainya kurang bagus. Katanya seperti itu. Kurang bagusnya apa? Dia suka minum, suka main perempuan, suka keluar malam. Pokoknya ya seperti itulah, dunia hitam lah yang digelutin selain profesinya sebagai security. Nah pada saat itu Mbak Ratna juga nggak terlalu percaya, karena memang perangainya di saat di depannya Mbak Ratna, security itu baik gitu, cara ngomongnya sopan dan nggak pernah macem-macem dan lain sebagainya gitu kan. Nah Mbak Ratna pun juga nggak ambil pusing ya, karena memang udah cinta banget sama security itu. Nah akhirnya kabar tentang perangainya security itu terdengar sama bapaknya Mbak Ratna. Sebenarnya orang tuanya juga nggak setuju, tapi berhubung Mbak Ratna sudah nekat, sudah kandung cinta, sudah dibutuhkan cinta, jadi nggak peduli dia tuh seperti apa, perangainya seperti apa, pokoknya aku cinta ya udah nikah, seperti itu. Prinsip banget ya. Nah selang beberapa waktu,
dengan nekatnya Mbak Ratna sehingga terjadilah pernikahan antara Mbak Ratna sama si security tersebut. Dan kebetulan pabrik itu kan dekat sama rumahnya Mbak Ratna. Jadi security tersebut langsung aja masuk ke rumahnya Mbak Ratna. Jadi istilahnya bertempat tinggal di rumahnya Mbak Ratna, sekalian kerja bareng gitu kan. Nah, selang beberapa 1-2 bulan tidak terjadi apa-apa. 3 bulan berikutnya perangainya si security itu mulai nampak sedikit demi sedikit. Kalau dia si pagi, dia itu malamnya keluar. Kalau si malam, paginya dia keluar. Jadi jarang sekali di rumah. Sehingga Mbak Ratna pun juga merasa kesepian, sering tidur sendiri. Karena memang kebetulan anaknya itu tidur sama bapaknya. Sama bapaknya Mbak Ratna maksudnya. Sama mbahnya lah. Dan suatu saat, security tersebut sakit. Ya karena mungkin kecapean, kurang tidur dan sebagainya, karena nggak pernah istirahat di rumah, nggak tahu apa yang dilakukan, aktivitas apa yang di luar, yang pasti jarang pulang seperti itu menurut ceritanya Mbak Ratna. Nah pada saat sakit tentunya security tersebut atau sekarang sudah menjadi suaminya Mbak Ratna itu ya, bukan security lagi ya, itu memutuskan untuk istirahat di rumah karena memang keadaannya sakit. Nah pada saat sakit seperti biasalah dirawat sama Mbak Ratna dan sebagainya. Pada saat malam hari istirahat, tidur sama Mbak Ratna, security pun suaminya juga tidur. Tiba-tiba ini mulai terjadi satu teror yang luar biasa, yang tidak pernah ada atau tidak pernah disangka-sangka. Jadi pada saat tidur, suaminya Mbak Ratna itu setengah tidur, setengah enggak. Menurut ceritanya, dia didatangi satu sosok yang pakai kebaya lengkap, pakai sanggul, pakai jarit, pokoknya dandanan orang Jawa banget zaman dulu. Wanita tersebut adalah wanita setengah baya. Didatangi dalam mimpinya yang setengah sadar tadi. Wanita itu pertama diam dan berjalan perlahan mendekati suaminya Mbak Ratna tersebut. Mukanya pucat, dengan muka marah tapi pucat. Wanita tersebut bilang, "Nek kowe nglarani anakku terus, uripmu gak bakalan suwe iki." Nah, di tengah setengah sadar, setengah tidur tadi, suaminya Mbak Ratna tadi langsung teriak-teriak gak karuan. Ketakutan. Wah, seperti orang ngelindur, seperti itu. Nah, dibangun sama Mbak Ratna saat itu. Suruh bangun. Nah, bangun. Pada saat bangun, suami Mbak Ratna tersebut bukan langsung ngomong atau cerita apapun, enggak. Dia diam sambil melotot. Sehingga ditepuk punggungnya sama Mbak Ratna. Setelah dia sadar, diambilkan air putih dan disuruh minum. Mbak Ratna pun tanya, "Kenapa sampean? Kenapa kok sampai teriak-teriak seperti itu?" Di tengah syoknya tadi, suaminya Mbak Ratna ini nafasnya masih terengah-engah, dia cerita sama Mbak Ratna bahwa didatengin satu sosok wanita yang pakai kebaya lengkap, pakai sanggul lengkap, dengan muka pucat dan marah, dan bilang seperti itu tadi, "Nek kowe nglarani, nek kamu nyakitin anak saya, hidupmu gak bakal lama di sini." Mbak Ratna kaget. Sekilas Mbak Ratna langsung ingat pada almarhum ibunya, karena memang dandannya ibunya selama hidup dia seperti itu.
Tapi Mbak Ratna diam, nggak ngomong kalau ini mirip sama ibunya, nggak ngomong karena nanti takutnya nanti jadi fitnah seperti itu. Nah, habis itu mereka melanjutkan tidur lagi dan sampai pagi tidak terjadi apa-apa lagi. Di malam kedua, keadaan suaminya masih sakit saat itu. Kembali suaminya Mbak Ratna itu teriak-teriak lagi, kayak orang kesurupan, kayak orang rindu seperti itu. Setelah dibangunin lagi, kenapa kok gini lagi Mbak Ratna seperti itu? Kenapa Thomas kok ngene nek? Kenapa sampean ropo? Kenapa Thomas sampean kok gini lagi? Sampean lihat apa? Seperti itu. Dan suami pun jawab, aku ditekani cah nom, ngubengi aku dipeloroki, terus dia ngomong karo aku, ojo mbok larani ibuku nek kowe gak pengen mati neng kene. Jadi artinya gini, dia memutari suaminya Mbak Ratna sambil melotot, sambil bilang, itu anak muda yang muka pucat dan muka marah, sambil bilang, kalau menyakiti ibu saya, kamu gak akan lama hidup di sini. Nah, Mbak Ratna langsung lemes saat itu. Karena apa? Karena teringat almarhum anaknya yang mati, yang meninggal karena kecelakaan. Tapi Mbak Ratna tidak bilang. Sekali lagi Mbak Ratna tidak bilang ke suaminya tersebut. Takutnya juga fitnah. Dan akhirnya setelah bisa ditenangkan, mereka lanjut tidur lagi sampai pagi, tidak terjadi apa-apa. Kemudian di hari ketiganya tidak terjadi apa-apa lagi. Dan hari keempatnya setelah si suaminya Mbak Ratna tadi agak mendingan dari sakitnya tadi, pada saat itu suaminya Mbak Ratna pamit pipis, mau ke kamar mandi saat itu. Ya Mbak Ratna iyain aja gitu. Jadi suaminya langsung bangkit dari tempat tidurnya, berjalan menuju kamar mandi. Tapi sebelum masuk kamar mandi, apa yang terjadi? Nggak cuma di mimpi saja, kedua sosok tersebut itu menemui suaminya Mbak Ratna. Dan pada saat itu, saat suaminya Mbak Ratna hampir dekat di kamar mandi, kedua sosok itu menghadang di pintu kamar mandi, yaitu sosok yang berkebaya lengkap juga bersanggul, sama anak muda yang mukanya pucat dengan pasang muka marah yang seperti di mimpinya suaminya Mbak Ratna tadi. Nah, kebayang takutnya suaminya Mbak Ratna saat itu, sehingga suaminya Mbak Ratna tidak bisa ngomong apa-apa, sehingga suaminya Mbak Ratna juga nggak bisa bergerak apa-apa, sampai dia tuh ngompol katanya di celananya, nggak jadi ke kamar mandi dan terduduk di situ dan nggak bisa bergerak apapun. Kemudian kedua sosok itu perlahan-lahan mendekati suaminya Mbak Ratna tersebut. Dan sekali lagi mereka bilang, nek kowe ngelarani anakku, uripmu gak bakal suwe ning. Nek ora percaya, jajal. Yang artinya begini, kalau kamu menyakiti anak saya, kamu gak akan hidup lama di sini. Kalau nggak percaya, silahkan coba. Seperti itu. Dan pada saat itu suaminya Mbak Ratna pun juga nggak bisa ngomong apa-apa, hanya tertunduk sambil nangis, sambil memeluk atau memegang kepalanya, nggak berani lihat. Dan selang beberapa saat, Mbak Ratna sendiri juga bilang, kok
ke kamar mandi nggak balik-balik gitu. Ini ngapain orang ini di kamar mandi, kok nggak balik-balik, seperti itu Mbak Ratna bilangnya seperti itu. Disamperin ke kamar mandi, ternyata suaminya udah tergeletak di situ, udah nggak sadarkan diri. Mbak Ratna panik dong saat itu. Dia manggil bapaknya, manggil anaknya yang tadi tidur sama bapaknya untuk membantu untuk membawa suaminya ke kamarnya Mbak Ratna tadi. Dibantulah Mbak Ratna saat itu. Jadi dengan susah payah, orang tuanya juga udah tua, anaknya masih kecil juga, dari segi tenaga pun juga kurang gitu ya. Akhirnya berhasil dibawa ke kamarnya lagi dan ditidurkan di kamar situ. Akhirnya setelah sadar, beberapa saat setelah sadar, dikasih minum dan lain sebagainya. Akhirnya ditanya, ada apa kok sampai nggak sadar di depan kamar mandi? Ditanya sama bapaknya Mbak Ratna. Terus suaminya Mbak Ratna jawab, saya diancam sama dua sosok, yaitu perempuan yang berkebaya lengkap dengan bersanggul dengan anak muda yang mukanya pucat, dan mengancam saya kalau saya menyakiti Ratna, saya mau dibunuh. Saya nggak bakalan hidup lama lagi di sini. Seketika itu juga bapaknya Mbak Ratna langsung diam beberapa saat. Ya mungkin sama dengan pikiran Mbak Ratna saat itu, flashback ke belakang, yaitu ingat almarhum anaknya juga almarhum ibunya. Selang beberapa saat setelah semua terdiam, bapaknya Mbak Ratna pun berkata, "Le, nek pancene kowe kuwi iso mari saka kelakuanmu kaya sing ngono kuwi, kowe gak bakalan nek diganggu. Tapi kowe nek gak iso mari, resikone yo ngono kuwi. Wes, kuwi pilihan." Jadi artinya begini. Nah, kalau kamu tidak bisa sembuh dengan kelakuanmu seperti itu, kamu akan menerima risikonya. Dan risikonya ya seperti itu. Seketika itu suaminya Mbak Ratna pun diam dan nangis. Nangis sejadi-jadinya. Setelah nangis, dia minta maaf sama Mbak Ratna, minta maaf sama bapaknya Mbak Ratna. Dan mereka pun saat itu diam. Dan tentunya Mbak Ratna, berhubung itu juga suaminya yang tercinta, yang Mbak Ratna juga sayang banget sama suami tersebut, juga orang tuanya juga sebenarnya sudah nggak setuju awalnya, tapi berhubung sudah jadi suaminya Mbak Ratna, ya biar bagaimanapun harus menerima menantunya tersebut. Tapi dengan kejadian itu marahnya luar biasa bagi keluarganya Mbak Ratna. Apa marahnya? Dan alhamdulillah suaminya Mbak Ratna itu sembuh dari segala kelakuannya seperti itu. Dia jadi rajin sholat, dia jadi fokus kerja, sayang sama anaknya, dan juga membantu ngerawat orang tuanya Mbak Ratna yang tinggal satu itu. Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia sampai sekarang. Dan kebetulan sekarang udah tambah anak satu lagi. Ya semoga Mbak Ratna dengan kejadian itu bisa diambil hikmahnya, dan juga teman-teman semuanya dengan kejadian-kejadian seperti yang saya ceritakan ini bisa diambil sisi positifnya untuk jadi referensi hidup untuk kedepannya seperti apa. Yang baik kita bawa, yang jelek kita tinggal. Nah, dan untuk sementara cerita saya di Sekar Kandil
mungkin nggak terlalu serem ya, cuma harapan kami bisa menjadi suatu tontonan atau juga suatu hiburan tersendiri bagi teman-teman semuanya yang saat ini lagi menikmati channel Sekar Kandil ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini, dan tetap aja semangat, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa kritik dan sarannya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar Kandil.